Iya, pemirsa, bagaimana pemberlakuan hari pertama ganjil genap di pintu tol Cikampek? Sore hari ini saya akan bahasnya dengan Pak Bambang Prihartono, Kepala BPTJ. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Mbak Yu. Dari evaluasi hari pertama, bagaimana kondisi di lapangan pagi ini? Baik, alhamdulillah mulai hari ini tanggal 12 Maret tahun 2018 kita mulai kan kebijakan pemerintah, 3 paket kebijakan sekaligus bersamaan. Harinya sama, jamnya juga sama, mulai jam 6 sampai jam 9. Nah, dari ketiga ini memang yang sedang dilihat orang, dipantau orang adalah terkait dengan ganjil genap. Jadi kami dari jam 6 pagi sudah hadir di situ, Mbak Yu. Oke. Bahkan saya berencana mulai hari ini tadi berkantor di sana untuk meyakinkan bahwa di lapangan tidak terjadi kesimpang siuran. Kami ingin beri pelayanan pada masyarakat supaya masyarakat terinformasikan dengan baik. Nah, dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa memang kita lihat tadi di berita juga ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu sistem ganjil genap. Sampai harus putar balik ya? Harus putar balik. Maka itu kami sudah antisipasi dari awal. Kami sudah melakukan simulasi gladi bersih hari Sabtu kemarin. Seandainya ada warga atau masyarakat yang masih masuk di tanggal genap dengan plat nomor ganjil, memang kita harus putar balik. Jadi skenario itu sudah berjalan sebenarnya. Sudah berjalan. Nah, inilah tugas kami dari pemerintah akan melakukan sosialisasi lagi, lebih efektif, ya kan, lebih masif supaya masyarakat tahu ada kebijakan tersebut. Makanya tadi Pak Kapolri sudah hadir di lapangan. Pak Kapolri pesan-pesan pada kami supaya kami segera membentuk tim kecil, ya, tim kecil lintas kementerian. Karena Pak Kapolri bilang masalah kemacetan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Kita harus bersama-sama. Contoh seperti mudik lebaran lah, kita bersama dengan Korlantas, Dinas Perhubungan, ya kan, dan Kementerian Perhubungan. Dan sinergi antar kementerian ini diharapkan memberi hasil yang cukup optimal. Nah, operasi masalah kemacetan ini diberi tagline oleh Pak Kapolri namanya operasi Green Line. Kenapa green? Karena kalau green kan berarti hijau ya, lancar. Baik. Ya. Jadi tujuannya untuk itu ya. Jadi kami selalu melihat ada kondisi-kondisi macet, kami tim lengkap akan terjun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, nanti pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung ke Pak Bambang melalui line telepon interaktif di 021 5155 111. Pak Bambang tadi dikatakan bahwa sosialisasi masih akan masif dilakukan. Artinya kalau untuk penindakan pelanggaran ini baru akan dilakukan kapan? Ya. Jadi sebenarnya terkait dengan ganjil genap di pintu tol itu tidak sempat dikenakan penindakan karena sebelum masuk tol kita putar balik kan, kita arahkan. Jadi kalau dia maksa masuk ke pintu tol itu baru ditilang. Tapi kalau ada petugas di sana mereka umumnya patuh. Nah, inilah kebijakan, ini adalah kebijakan publik. Kebijakan ini kalau sukses tidak hanya antar pemerintahnya yang kompak dan solid, tetapi juga kebijakan ini dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga kebijakan ini akan optimal dan dianggap sukses. Kebijakan seperti itu apakah akan berlangsung lama atau hanya di minggu-minggu awal tidak ada penindakan? Jadi gini, kita evaluasi mingguan, ya. Kita evaluasi mingguan. Bahkan kami sekarang mendapat ruangan ruang untuk tim kecil tadi bekerja di Mega City. Mereka ada menyediakan space buat kami akan lakukan rapat harian di situ. Kami masing-masing kementerian mengusul satu staf untuk selalu bekerja di sana, berkoordinasi di sana. Nah, hasil tim itulah nanti kita evaluasi, kemudian kebijakan minggu depan seperti apa. Apakah ada hal-hal teknis yang perlu kita perbaiki, ya kan? Nah, ini kita bahas di situ nanti. Baik, kalau untuk hari ini diberlakukan hari pertama, sudah berapa banyak kemacetan, berapa persen kemacetan yang berhasil diurai? Jadi gini, dari hasil pemantauan kami ada beberapa yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah terjadi perubahan pergerakan orang. Mereka ternyata bergerak sebelum jam 6 pagi. Ya, jam pagi. Data dari Jasa Marga ada peningkatan sekitar hampir 40% peningkatan. Artinya apa? Artinya sudah berbagi beban, which is ini kan bagus ya, sudah berbagi beban. Nah, yang kedua adalah ada peningkatan yang cukup signifikan yang menggunakan Trans Jabodetabek Premium, kira-kira mencapai 30-40%. Baik. Nah, ini kami nanti mau survei, apakah yang menggunakan bus ini memang menggunakan mobil pribadi sebelumnya, pindah ke situ atau tidak. Nah, karena ini baru hari pertama ya, kita akan survei.
Yang ketiga, kami pantau sepanjang dari jam 6 pagi sampai jam 9, jalan tol menjadi warna hijau. Oke, jadi lebih lancar. Artinya lebih lancar. Kita nggak telepon dulu Pak Bambang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Di Kebonjeruk ya, Pak Heru ya. Pak Heru, silahkan. Begini ya Pak ya, saya kalau mau ini program saya rasa ada betulnya, ada juga kurang menyeluruh ya. Kalau sekiranya ini saya punya usulan Pak, kalau truk itu saja yang dilarang berjalan pagi, mereka hanya boleh malam hari, apa tidak itu lebih baik untuk jalan tol gitu loh Pak ya? Karena kalau saya perhatikan rata-rata di Eropa sana itu kan truk itu tidak pernah jalannya di pagi hari. Karena mereka yang mau kerja ini kan kasihan juga kalau dibatasin. Kalau dia mobilnya satu, kalau mobilnya itu dua, bisa dia ganti-ganti ya, kerja ganjil genap. Kalau dia satu, ya satu hari naik bus, satu hari ini. Dan tujuannya sebenarnya apa gitu Pak? Kalau memang mau mengurangi lalu lintas di jalan tol, saya usulkan truk itu harusnya malam. Jadi begitu sampai jam 5 subuh, mereka itu ada di tampung-tampung area. Di area-area yang untuk penampungan mereka bisa tidur, bisa ngopi dan sebagainya. Baru malam nanti mereka bisa jalan lagi. Baik, terima kasih Pak Heru. Kita sudah menangkap pertanyaannya, tapi tahan dulu Pak Bambang, dijawab usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Mirsa, Pak Bambang tadi terkait telepon dari Pak Heru ini mengatakan apakah truk yang pagi ini efektif, kalau dirubah kenapa tidak semua ya, tanggapannya? Baik, makasih Pak Heru. Saya pikir masukan Pak Heru luar biasa sekali. Saya pikir bisa jadi masukan buat kita. Memang kita punya tim Pak Heru yang bekerja day to day. Bahkan nanti kita akan evaluasi seminggu sekali. Dan apakah memang kebijakannya cukup efektif atau tidak? Kalau memang tidak, kita akan evaluasi di mana permasalahannya, ya kan? Ini bukan baru hari pertama. Ya kan, baru hari pertama, mungkin saya belum pas kalau bisa menyimpulkan kira-kira kebijakan efektif atau tidak, ya kan. Tapi dari penjelasan saya tadi adalah kita lihat bahwa memang di jalan tol pemantauan kami kan sudah warna hijau. Kalimalang yang kita khawatirkan sebenarnya meningkat 40%, itu juga hijau, alhamdulillah. Nah memang di lajur khusus bus Mbak Yu yang masih belum steril, masih ada mobil pribadi memasuki lajur khusus bus. Inilah PR kami ke depan supaya lajur khusus bus memang benar-benar steril. Baik, tadi untuk kendaraan yang putar balik, dari informasi yang kami dapatkan ini juga disediakan lahan parkir, betul? Ya. Jadi gini, yang lahan parkir itu bukan kendaraan yang muter balik. Tapi kendaraan yang muter balik itu adalah kita minta dia untuk mencari rute yang lain. Atau memasuki jalan tol lewat pintu tol yang lain. Ya kan? Setelah Bekasi Barat kan ada Pondok Gede, ya kan? Atau sebelum Bekasi Timur ada Tambun. Mereka bisa memasuki masuk ke jalan tol lewat pintu-pintu tersebut. Tidak di Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Nah, yang lahan parkir itu adalah kami menyediakan kantong parkir untuk masyarakat yang ingin berpindah moda, ya kan, dari menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum atau bus, ya kan. Ini di kantong-kantong parkir langsung ada akses untuk menuju angkutan umum atau masih harus menggunakan akses yang lain, Pak Bambang? Memang bus kita kan ada di mall, parkir itu juga ada di mall. Baik. Jadi mereka melewati mall, kondisi aman, AC, dan kalau memang dia mau sempat belanja, bisa berbelanja. Jadi di satu lokasi, bukan di lokasi yang terpisah. Ini kan jam 6 sampai jam 9 pagi ya Pak Bambang? Iya. Mall masih tutup, tapi kalau untuk akses parkirnya sudah terbuka. Sudah terbuka. Karena kami sudah bekerjasama dengan pihak mall, dan mereka mengakomodasi itu. Bahkan tadi, tarifnya flat. Ya. Oke, ini menarik. Iya. Tarifnya flat, padahal kalau biasanya di mall per jam. Ya, dia yang progresif kan, per jam. Ini flat. Oke, berapa Pak Bambang? Rp10.000. 10.000 dari pagi sampai malam ya. Dia menunjukkan aja tiketnya Transjabodetabek Premium, kita tunjukkan aja, langsung dibayar Rp10.000. Baik, kalau untuk ketersediaan Transjabodetabek Premium, apakah dengan adanya kebijakan ini turut ditambah atau masih dalam jumlah yang normal? Ya, kami menghitung. Di jam sibuk itu ada kira-kira 5.000 kendaraan yang masuki jalan tol, masuki pintu tol ya, Bekasi Barat, Bekasi Timur ya. Kalaulah tadi katakanlah kita terapkan sistem ganjil genap, ada 50% yang pindah, itu ada sekitar 2.000 penumpang.
ini tambahan. Oleh karena itu kita sudah menghitung kita butuh tambahan 60 bis, ya kan? 60 bis. Di hari pertama ini kita udah nyiapkan sekitar hampir 48 bus. Nanti kalau memang nanti nambah lagi, kita tambah lagi. Bahkan rutinnya pun, kalau nanti ada permintaan dari masyarakat yang belum kita layanin, kita tambah lagi. Rencananya butuh pengadaan sekitar 60 bis. Ini bisnya sudah ada atau masih butuh? Sudah, waktu? jadi PPD sudah siap, Damri sudah siap, Transjakarta juga sudah siap. Baik, ada penelpon lagi, selamat sore. Terputus, bisa dicoba kembali di 02151551111. Nah, kalau untuk kebijakan ini apakah berlangsung untuk waktu yang lama atau masih periodik, Pak Bambang? Jadi gini, kebijakan ini kita formulasikan lebih kurang 7 bulan. Ini juga waktunya cukup lama. Ini juga sudah terlama sebenarnya. Kenapa? Karena kondisinya sudah semakin parah. Kalau bahasa teknisnya, transportasi bahwa visi rasio sudah mendekati 1, bahkan beberapa sudah 1, artinya sudah jenuh. Jangankan ada kemacetan, Mbak Ayu nyetir lambat aja, itu sudah kemacetan di mana-mana kan. Bahkan kami dapat informasi dari pihak kawasan sudah ada beberapa investor yang hengkang dari situ. Karena mereka sudah frustasi dengan kemacetan itu. Oleh karena itu pemerintah harus cepat, ya kan, harus cepat. Besok apa yang harus dikerjakan? Pemerintah harus hadir untuk mencegah masalah ini. Inilah yang kenapa kita perlu buru-buru, bukan nanti buru-buru ya. Kita juga 7 bulan juga, nggak sebentar juga kan. Karena kita harus melobi sana-sini kan. Karena banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ini kita akomodasi semua, sehingga kita waktu 7 bulan, akhirnya kita terapkan pada tanggal 12 Maret 2018. Baik, dan belum ada jangka waktu sampai kapan? Ya, jadi kita evaluasi tiap minggu ya. Yang jelas adalah kebijakan ini berlaku sampai nanti infrastruktur selesai. Kan LRT kan 2019. Elevated toll road itu yang Jakarta Cikampek juga kira-kira 2019. Yang Jakarta Bandung itu belum selesai, itu masih panjang lagi kan. Ini 2 selesai kita evaluasi. Kalau memang nanti kondisinya sudah normal, visi rasio sudah mendekati normal, yaitu 0,7 dengan kecepatan kira-kira di atas minimum 60 km per jam, tentu kebijakannya kita diperlukan lagi kan. Kita kembali ke seperti semula, kita bebaskan lagi gitu. Baik, kita sama-sama menantikan bagaimana kebijakan ini berdampak luar biasa mengatasi kemacetan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.